Di sebuah desa kecil di pesisir pantai selatan Jawa, hiduplah seorang nelayan tua bernama Pak Surya. Ia seorang duda yang hidup sederhana dan menghabiskan hari-harinya mencari ikan di laut. Pak Surya hidup dalam kesepian setelah kehilangan keluarganya. Istrinya meninggal karena sakit bertahun-tahun yang lalu, sementara anak-anaknya pergi ke kota untuk mencari penghidupan yang lebih baik dan tak pernah kembali. Hari-hari Pak Surya diisi dengan melaut, memanjatkan doa, dan menerima apa yang diberikan lautan, meski seringkali hasil tangkapannya tak cukup untuk bertahan. Pada suatu malam, langit bersih dan bulan purnama menggantung seperti lentera raksasa. Pak Surya, yang biasanya tak terlalu jauh melaut, memutuskan untuk mendekati area yang lebih dalam, berharap menangkap lebih banyak ikan. Namun, alih-alih ikan, ia melihat sesuatu yang luar biasa. Sosok seperti perempuan dengan ekor ikan yang terombang-ambing di antara ombak. Ia mendayung perahunya mendekat, lalu dengan hati-hati menarik makhluk itu ke atas perahunya. Ketika sampai di tepi pantai, Pak Surya menyadari bahwa perempuan ini bukan manusia biasa. Kulitnya bersinar lembut seperti mutiara, rambutnya berwarna seperti alga hijau, dan ekornya bersisik perak yang memantulkan cahaya bulan. Ia terlihat lemah, dengan luka besar di sisiknya yang mengeluarkan cairan biru kehijauan. Pak Surya ragu-ragu, tetapi rasa iba mengalahkan ketakutannya. Ia memutuskan untuk membawanya ke pondok kecilnya. Selama perjalanan, ia mendengar suara lirih perempuan itu, seperti gumaman, tetapi ia tak mengerti artinya. Ketika perempuan itu akhirnya pingsan, Pak Surya mempercepat langkahnya, menyadari bahwa waktu adalah hal yang genting. Pak Surya menghabiskan malam itu merawat perempuan tersebut. Ia membersihkan lukanya dengan air hangat dan menutupnya dengan kain bersih. Ketika perempuan itu terbangun, ia memandang Pak Surya dengan mata hijau zamrud yang penuh rasa takut dan kebingungan. Perempuan itu memperkenalkan dirinya sebagai Sari. Dengan suara yang lirih, ia mencoba menjelaskan bahwa ia bukan manusia, melainkan Putri Duyung, penjaga kerajaan Laut Selatan. Pak Surya terkejut, tetapi ia menerima penjelasan itu tanpa banyak bertanya, lebih terfokus pada kondisinya yang masih lemah. Selama beberapa hari, Sari tinggal di pondok Pak Surya, memulihkan tenaganya. Ia mulai berbicara tentang dunianya di laut, makhluk-makhluk indah yang menjadi sahabatnya, dan tugasnya sebagai pelindung kerajaan laut. Pak Surya, meski tak sepenuhnya mengerti, mendengarkan dengan takjub. Sari mulai merasa nyaman di pondok sederhana itu. Ia bahkan membantu Pak Surya menyiapkan makanan dari hasil tangkapannya, meski caranya canggung. Pada malam-malam tertentu, ketika bulan bersinar terang, Sari duduk di tepi pantai, menyanyikan lagu dalam bahasa laut yang hanya dimengerti oleh angin dan ombak. Pak Surya, yang mendengarnya dari jauh, merasa hatinya tergugah. Nyanyian itu begitu indah, seperti membawa kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai menyadari bahwa Sari bukan sekadar makhluk ajaib, tetapi seseorang yang membawa kehangatan ke dalam hidupnya yang sunyi. Sari tahu bahwa ia tidak bisa tinggal lama di darat. Sebagai pengawal Nyai Roro Kidul, ia memiliki tanggung jawab besar yang harus ia penuhi. Namun, ia merasa hatinya mulai tertambat pada dunia manusia, khususnya pada Pak Surya. Sari bercerita bahwa ia terluka saat melindungi perbatasan laut dari makhluk kegelapan yang mencoba menguasai wilayah Nyai Roro Kidul. Namun, ia juga mengungkapkan bahwa luka di tubuhnya bukan satu-satunya yang harus ia sembuhkan. Ada luka di hatinya, rasa lelah karena selalu melayani tanpa pernah tahu arti kebebasan. Pak Surya mulai menyadari bahwa Sari adalah jawaban atas doa-doanya selama ini. Perempuan laut ini, meskipun berasal dari dunia yang berbeda, telah mengisi kekosongan dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa cintanya pada Sari tumbuh, meskipun ia tahu cinta ini mustahil. Di sisi lain, Sari merasakan hal yang sama. Kebaikan dan ketulusan Pak Surya adalah sesuatu yang langka, bahkan di antara makhluk laut yang ia kenal. Sari mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya ia inginkan, kewajibannya di laut, atau cinta yang baru ia temukan di darat. Suatu malam, di bawah cahaya bulan purnama, Pak Surya akhirnya mengungkapkan perasaannya. Ia tahu bahwa ia hanyalah seorang nelayan tua yang sederhana, tetapi ia tak bisa menyembunyikan cintanya. Sari,
meski tahu hubungan ini berbahaya, mengakui bahwa ia juga mencintai Pak Surya. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Langit malam tiba-tiba berubah gelap, dan angin kencang bertiup. Dari ombak yang bergulung, muncul sosok anggun dengan aura menggetarkan, Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul memperingatkan Sari tentang pelanggaran besar yang telah ia lakukan. Mencintai manusia adalah dosa, sebuah pengkhianatan terhadap laut. Namun, Sari memberanikan diri untuk berbicara kepada Sang Ratu, memohon agar ia diizinkan mencintai Pak Surya. Nyai Roro Kidul akhirnya memberi Sari pilihan, kembali ke laut dan melupakan cintanya, atau menjadi manusia selamanya dengan konsekuensi kehilangan semua kekuatan dan keabadiannya. Sari memilih cinta. Dengan keputusan itu, ekornya berubah menjadi kaki, dan ia menjadi manusia sepenuhnya. Pak Surya menerima Sari dengan penuh rasa syukur, meskipun ia tahu bahwa pilihan ini tidak mudah. Hari pertama Sari menjalani kehidupan sebagai manusia terasa sulit. Tubuh barunya terasa lemah, terutama kedua kakinya yang belum terbiasa berjalan. Pak Surya dengan sabar mengajarinya berjalan dan menjalankan tugas-tugas sederhana seperti memasak atau membawa air. Meski penuh perjuangan, Sari merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kebahagiaan kecil dalam kehidupan manusia yang sederhana. Namun, kehidupan daratan membawa tantangan baru. Pak Surya harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua. Sari, yang terbiasa hidup dalam kelimpahan di laut, kini harus beradaptasi dengan kesederhanaan. Meski begitu, mereka saling mendukung dan menguatkan, menjadikan cinta sebagai sumber kekuatan. Beberapa bulan setelah menjadi manusia, Sari menyadari bahwa ia sedang mengandung. Kabar ini membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi Pak Surya, tetapi juga kekhawatiran. Pak Surya merasa usianya yang tua mungkin tidak cukup untuk membesarkan seorang anak. Kehamilan Sari membawa keajaiban bagi desa kecil mereka. Laut yang sebelumnya sering enggan memberikan hasil tangkapan kini melimpah ruah dengan ikan. Para nelayan merasa laut menjadi lebih ramah, seolah-olah memberikan berkah. Desas-desus mulai menyebar bahwa Sari membawa keberuntungan, meski tak ada yang tahu siapa sebenarnya dia. Ketika anak mereka lahir, desa menjadi gempar. Bayi itu begitu istimewa. Rambutnya berwarna hijau seperti alga laut, dan matanya bercahaya seperti mutiara. Pak Surya menamai anak itu Banyu, yang berarti air, sebagai penghormatan kepada lautan yang telah memberi mereka kehidupan. Keberadaan Banyu membawa perubahan besar. Setiap kali ia tertawa, ikan-ikan muncul lebih banyak di lautan. Ketika ia menangis, ombak menjadi tenang. Penduduk desa mulai memandang keluarga kecil itu dengan rasa hormat, meskipun beberapa tetap curiga terhadap asal-usul Sari yang misterius. Meski hidupnya bahagia, Sari tidak bisa sepenuhnya melupakan laut. Setiap malam purnama, ia duduk di tepi pantai, menatap ombak dengan kerinduan mendalam. Ia merindukan nyanyian laut, perasaan bebas di kedalaman, dan keluarganya yang kini hanya menjadi kenangan. Pak Surya memahami perasaan itu. Ia sering menemaninya di pantai, menggenggam tangannya tanpa berkata-kata, memberikan penghiburan melalui kehadirannya. Cinta mereka tetap kuat, meski bayangan masa lalu terus menghantui. Cobaan datang ketika badai besar melanda desa. Angin kencang dan ombak tinggi mengancam keselamatan para nelayan. Sari, yang kini sepenuhnya manusia, merasa tak berdaya. Ia hanya bisa memeluk Banyu sambil berdoa agar laut, yang dulu menjadi dunianya, tidak membawa kehancuran. Dalam keputusasaan itu, Banyu, yang masih bayi, menunjukkan kekuatan luar biasa. Dengan tangisannya yang keras, ombak besar perlahan mereda, dan badai mulai surut. Penduduk desa menyaksikan kejadian itu dengan kagum dan ketakutan, menyadari bahwa Banyu adalah anak yang tidak biasa. Waktu berlalu, dan Banyu tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat dan bijaksana. Ia memiliki kemampuan untuk berbicara dengan laut dan memahami gelombangnya. Banyu menjadi penjaga desa dan laut, menjaga keseimbangan antara dua dunia yang pernah terpisah. Pak Surya dan Sari menghabiskan sisa hidup mereka dengan bahagia, meski sederhana. Mereka tahu bahwa cinta mereka telah melahirkan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri,
sebuah ikatan antara manusia dan laut. Ketika Pak Surya akhirnya meninggal dalam usia tua, Sari menemani kepergiannya dengan hati yang damai. Beberapa tahun kemudian, Sari kembali ke laut untuk terakhir kalinya, dipanggil oleh Nyai Roro Kidul. Ia meninggalkan dunia manusia, tetapi cintanya pada Pak Surya tetap abadi. Legenda tentang Pak Surya, Sari, dan Banyu terus hidup, diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah mereka menjadi pengingat bahwa cinta sejati mampu menjembatani dua dunia, membawa harmoni di antara daratan dan lautan.